Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Inaida Mehati di Pojok Topokan. Berjuta cinta untuk negeri bersama MAN 1 Banyumas Sekti. Pada kesempatan yang lalu kita sudah berbincang-bincang singkat dengan dua orang peserta didik MAN 1 Banyumas dari kelas prestasi. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang kelas prestasi, tentunya dengan narasumber kita yaitu Bapak Sulis Marsudi SPD, dan beliau adalah Wakil Kepala Bidang Akademik MAN 1 Banyumas. Assalamualaikum Pak Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak sempatkan di tengah kesibukan Bapak yang segudang untuk berbincang-bincang di sini di Pojok Topokan. Baik Bapak, seperti yang sudah diketahui dan pada kesempatan yang lalu kami juga sudah berbincang-bincang dengan peserta didik dari kelas prestasi bahwa di MAN 1 Banyumas itu ada program kelas prestasi. Tapi mungkin masih banyak juga dari masyarakat yang belum memahami apa sih kelas prestasi di MAN 1 Banyumas, kemudian seperti apa kelas prestasi tersebut. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak, sebenarnya program kelas prestasi itu apa? Kelas prestasi di MAN 1 Banyumas itu kelas yang dikelola secara khusus untuk mengembangkan, meningkatkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik MAN 1 Banyumas. Berarti peserta didik yang memiliki potensi lebih dikembangkan di sini. Kemudian tujuannya apakah sama dengan pengertiannya tersebut? Tujuannya itu mempersiapkan peserta didik MAN 1 Banyumas untuk menjadi duta-duta pada ajang event lomba-lomba akademik seperti OSN, KSM, kemudian karya tulis ilmiah, dan juga lomba-lomba yang diselenggarakan oleh kampus perguruan tinggi negeri yang relevan. Tentunya karena peserta didik di kelas prestasi itu dipersiapkan untuk menjadi duta, pastinya ada perbedaan kegiatan belajar mengajar antara kelas prestasi dengan kelas reguler, Bapak. Tentu saja, untuk proses KBM jelas berbeda, baik itu dari struktur kurikulumnya, kemudian dari pengajarnya, kemudian dari materi yang diajarkan, dan juga sarana-prasarana yang diselenggarakan untuk KBM tersebut. Berarti itu merupakan salah satu perbedaan. Selain hal tersebut, mungkin ada perbedaan-perbedaan lagi atau keistimewaan tertentu pada kelas prestasi dibanding dengan kelas reguler? Perbedaannya pada struktur kurikulum jelas ditata, disiapkan untuk persiapan OSM, KSM, dan KIR tadi. Kemudian yang kedua dari sarana prasarana, satu, ruang kelasnya saja sudah berbeda. Di kelas prestasi ini ruang kelasnya ber-AC. Kemudian yang kedua tempat duduk siswa sudah berbeda. Di kelas prestasi ini masing-masing siswa menduduki kursi dan meja masing-masing. Berarti yang lebih sudah representatif ya, seperti itu. Nah, kemudian juga yang ketiga di kelas prestasi ini menggunakan Smart TV yang sudah didukung dengan full WiFi. Wow. Seperti itu. Tentunya dengan fasilitas yang demikian Insya Allah, akan semakin menunjang prestasi para peserta didik. Tentunya untuk masuk ke kelas prestasi peserta didik itu pastinya ada persyaratan ya Bapak ya. Nah, persyaratan tersebut apa saja Bapak? Yang pertama harus lolos dalam seleksi yang sudah disiapkan oleh madrasah. Kemudian yang kedua harus mengumpulkan bukti kepemilikan seperti piagam, kemudian medali, kemudian sertifikat, kemudian piala. Nah, seperti ini harus disampaikan ke madrasah. Itu ketika pada saat mendaftar atau ketika sudah diterima menjadi peserta didik di MAN 1 Banyumas? Mulai dari saat pendaftaran. Jadi seleksi sudah melengkapi berkas. Nah, seperti itu dalam formnya itu sudah disediakan di dalamnya. Dalam pendaftaran itu nanti ada 2 kategori seleksi, pada awal pendaftaran dan di tengah-tengah PPDB. Iya. Berarti seleksinya tidak hanya 1 kali, tapi betul. ada juga seleksi, mungkin seleksi berkas, kemudian ada tesnya juga. Seperti itu.
selain kelas prestasi akademik, kalau misalnya ada peserta didik ingin mendapatkan fasilitas seperti pada kelas prestasi akademik, ingin berada pada kelas yang seperti pada kelas prestasi akademik, tetapi ternyata ketika proses seleksi mereka tidak bisa lolos. Apakah ada solusi lain, Bapak? Oh, insya Allah ada. Jadi begini, di MAN 1 Banyumas itu yang disebut kelas prestasi kan ada 2. Yang pertama kelas prestasi akademik, yang kedua kelas prestasi mandiri. Pada kelas prestasi mandiri ini kondisinya baik itu struktur kurikulum, pengajar, kemudian materi dan ruang itu seperti pada kelas prestasi akademik. Jadi namun hanya prasarana. bedanya pada pembiayaan. Untuk kelas prestasi akademik itu bebas biaya, artinya seolah-olah seperti beasiswa full 1 tahun dari madrasah. Sementara sebaliknya untuk kelas prestasi mandiri ini semuanya serba sama, bedanya di pembiayaan, biaya mandiri oleh orang tua. Seperti itu. Berarti kalau tadi disebutkan bebas pembiayaan selama 1 tahun, tahun berikutnya ada seleksi lagi, Bapak? Betul sekali, dan tahun berikutnya itu belum tentu yang tadi di kelas 10 itu bisa naik ke kelas 11 semuanya utuh dalam satu kelas. Bisa jadi kesempatan kelas prestasi akademik ini nanti diperebutkan oleh 14 kelas yang lain. Mungkin ada seleksi baru lagi. Gitu. Pada saat seleksi yang pertama ada peserta didik yang sebenarnya memiliki potensi, tapi karena satu atau lain hal tidak lolos seleksi pada saat itu. Berkesempatan dikenaikan. Dikenaikan ke kelas 11, berkenaikan di kelas 12 seperti itu. Jadi seleksi ini kita selenggarakan setiap peralihan jenjang kelas. Atau mungkin bisa juga mendapatkan fasilitas yang sama dengan mendaftar di kelas prestasi mandiri. Betul sekali seperti tadi. Tentunya harus ada kesanggupan dari orang tua kalau untuk kelas prestasi mandiri ya Bapak? Ada semacam surat pernyataan yang dari orang tua yang memang siap untuk mensupport tercapainya tujuan dan cita-cita anak ini tadi. Berarti luar biasa sekali. Insya Allah, seperti itu. Yang disediakan oleh MAN 1 Banyumas untuk memfasilitasi peserta didik. Kemudian strategi apa yang diterapkan untuk bisa menggali potensi dan prestasi dari peserta didik tersebut, Bapak? Otomatis kita melibatkan peserta didik tersebut di dalam event-event lomba yang bersesuaian. Contoh misalnya seperti ketika ada OSN, ketika ada KSM, ketika ada lomba karya ilmiah, ketika ada lomba-lomba yang diselenggarakan oleh kampus perguruan tinggi. Meskipun sudah begitu, secara mandiri pun kita juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lomba yang intern di dalam madrasah untuk menggali sebenarnya yang sudah menjadi peserta didik MAN 1 Banyumas itu mana yang lebih berpotensi, mana yang nanti berpeluang masuk kelas prestasi gitu. Tadi juga selain ada kelas prestasi akademik, kemudian kelas prestasi mandiri, mungkin ada kekhususan kelas-kelas yang lain, Bapak? Oh ya, ini kita kan kebetulan sudah 2 tahun menggunakan IKM. Nah, di dalam IKM itu kan ada keluasan dalam struktur organisasinya, sehingga kita bisa menggunakan struktur organisasi berbasis kelas. Maka di MAN 1 Banyumas itu memiliki berbagai jenis kelas. Seperti yang pertama, kelas prestasi akademik. Kemudian ada kelas prestasi mandiri, kemudian ada kelas reguler, ada kelas olahraga, ada kelas tahfidz, ada kelas tilawah, ada kelas fotografi. Seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti di MAN 1 Banyumas potensi apapun insya Allah dikembangkan. Insya Allah di sini. Demikian. Ada wadahnya masing-masing. Jadi tidak hanya potensi akademik, tapi yang non akademik juga diwadahi. Ini kita siapkan memang supaya peserta didik MAN 1 Banyumas itu sudah mengetahui fashionnya. Sehingga nanti ketika mau melanjutkan kuliah itu sudah tertata. Saya mau ngambil kemana sih? Nah, seperti itu. Baik, Bapak, mungkin ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Harapan saya kepada Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang sekarang posisinya di SMP atau MTS dan memiliki potensi-potensi tertentu, monggo bisa mengembangkan dan istilahnya meningkatkan potensi yang dimiliki putra-putrinya tersebut bersama MAN 1 Banyumas. Jangan ragu untuk mendaftar di
putra-putrinya di Man 1 Banyumas. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Sulis atas bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini di Pojok Topokan. Sama-sama Bu Ini. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kita tentang kelas prestasi dengan beliau Bapak Sulis Marsudi, SPD selaku Wakil Kepala Bidang Akademik Man 1 Banyumas. Kita jumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya dengan tamu-tamu yang lain, tentunya dengan saya, Inaida Mehati di Pojok Topokan. Berjuta cinta untuk negeri bersama Man 1 Banyumas Sekti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.